Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini, kami boleh terus mengecap kebaikan-Mu. Bapa, jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu setiap harinya, kami boleh terus dituntun, dan kami boleh terus diarahkan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar mata kami selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Bau Harum di Hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 30, ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ada satu perabot di dalam ruang suci yang disebut sebagai mesbah dupa ukupan. Pada mesbah dupa ukupan dibakar oleh imam pada dupa ukupan di atasnya, di mana dupa itu dibuat dari wangi-wangian yang tertentu, diatur dan dikhususkan bagi Tuhan. Bahkan dupa ukupan yang dibuat ada sedikit yang diletakkan persis di hadapan tabut perjanjian. Keluaran 30 ayatnya yang ke-36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Satu tempat khusus yang Tuhan tentukan bagi dupa ukupan yang dibakar sebagai wangi-wangian bagi Tuhan. Wangi-wangian dari dupa ukupan itu dikhususkan hanya bagi Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di Keluaran 30 ayatnya yang ke-37 sampai ke-38 demikian. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Dari beberapa catatan ini, seharusnya lah kita mengerti dan memahami bahwa Tuhan menetapkan satu perkara, ada dupa-dupa yang berbau wangi yang keluar dari diri kita, jangan dinikmati untuk kepentingan atau kepuasan kita sendiri. Itu memang dikhususkan bagi Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, janganlah ada orang yang membuat bagi dirinya sendiri campuran rempah-rempah seperti itu. Sebab itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagi kita. Janganlah ada orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya. Saudaraku, inilah satu kebenaran yang perlu kita renungkan pagi ini. Jangan mencuri kemuliaan yang dikhususkan bagi Tuhan. Puji-pujian, penyembahan, dan pengagungan hanyalah bagi Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau hidup dan melayani dengan selalu mengingat-ingat bagian puji-pujian yang adalah milik Tuhan sendiri. Amin. Jesus loves you.
and so do I.